Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajar Arfiansyah, NPM 06 2019 107176. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir dari praktikum Basdat, yaitu program saya bernama Bisnis Keluarga Penyewaan Ruangan. Oke, di sini dalam program saya ini terdapat sebuah folder controller, model, dan juga view. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan tampilannya sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada penyewa, transaksi, ruangan, dan juga detail transaksi sesuai dengan desain diagramnya. Oke, saya jelaskan di bagian scriptnya dulu. Pertama-tama bikin terlebih dahulu yaitu file koneksi.php. Ini untuk mengoneksikan sintaknya ke dalam mengoneksikan database-nya ke dalam PHP sini, yaitu menambahkan fungsi koneksi, lalu buat variabel baru bernama dbhost. Ini localhost-nya database, lalu dbuser ini bernama root atau defaultnya, lalu db password ini dikosongi karena tidak ada passwordnya, lalu db database-nya ini bernama database-nya. Di sini untuk nama database-nya. Nah, ini menggunakan yang Basdat garis bawah TA. Oke, di bawahnya terdapat bracket ini untuk menangkap error. Isinya yaitu return new MySQL tadi, itu dimasukkan variabelnya dbhost, dbuser, dbpassword, dan juga db database. Lalu jika error maka akan muncul terjadi kesalahan database. Oke, selanjutnya yaitu ini untuk file routingnya dari masing-masing kelas, dari untuk menghubungkan kelas model, controller, seperti itu. Oke, pertama saya akan menjelaskan dalam isi dari kelas model. Oke, pertama di sini yaitu ada kelas penyewa model. Nah, di dalam kelas penyewa ini terdapat function create untuk data penyewa. Oke, dalamnya langsung terdapat fungsi public function get yang namanya get, lalu variabel SQL sama dengan select bintang from penyewa. Ini query dari database-nya, yaitu untuk menampilkan semua data penyewa. Kemudian dibuat variabel baru bernama query sama dengan koneksi yang sudah dibuat tadi. Ditujukan query SQL, variabel SQL tadi ditampung sini. Lalu bawahnya ada variabel hasil sama dengan array, ini karena bentuknya array. Kemudian terdapat perulangan while dalam kurung variabel data sama dengan query fetch asshots. Ini untuk menyimpan ke dalam query-nya, ke dalam array-nya fetch asshots. Kemudian isinya yaitu hasil sama dengan data. Nah, data ini disimpan ke dalam variabel hasil tadi, kemudian di return hasilnya. Terus di bawahnya yaitu terdapat fungsi proses tur penyewa. Ini untuk proses dari tur penyewanya. Oke, dalam sini terdapat proses tur penyewa. Dalam parameternya ada nama penyewa, nomor HP, dan juga nomor alamat. Nah, dalamnya ini terdapat variabel SQL yang berisikan query-nya yaitu insert into penyewa, nama penyewa, nomor HP, alamat. Ini untuk field database-nya, kemudian values ini untuk isinya sesuai variabel tadi. Kemudian di return koneksi query SQL. Terus di
bawahnya ini ada function public function processor create. Ini juga sama isinya seperti di atas tadi. Oke, ya mungkin itu saja. Kemudian ada di file ini di ruangan model. Nah, di ruangan model ini terdapat function public function get yang di dalamnya ada SQL sama dengan select ruang ID ruangan .id ruangan as ID. Ini untuk mengaliaskan nama ruangan ini, ruangan .id ruangan menjadi ID, lalu ruangan nama ruangan as nama, dan ruangan harga as harga from ruangan dari kelas dari database ruangan. Lalu query-nya sama dengan di koneksi query SQL tadi ditampung di sini. Kemudian hasilnya berupa array. Lalu di bawahnya terdapat pengulangan while ini, while data sama dengan query fetch assets karena datanya berbentuk array. Kemudian data dimasukkan ke variabel hasil tadi, kemudian return hasil, kemudian di return. Nah, di sini yaitu terdapat public function get ID. Ini untuk mengambil satu data dari tabel ruangan berdasarkan ID ruangannya, yaitu dalamnya terdapat SQL sama dengan select bintang from ruangan where ID ruangan sama dengan ID. Oh ya, tadi variabel ID dalam parameternya. Kemudian query sama dengan koneksi tujukan query SQL, yaitu ditampung sini, kemudian return query tadi ke dalam fetch assets. Nah, di bawahnya ini yaitu untuk function update-nya. Jadi di sini untuk function update-nya di halaman ruangan. Itu buat public function process update, dalam parameternya terdapat ID, nama, dan juga harga. Lalu untuk SQL-nya yaitu update ruangan, set nama ruangan sama dengan nama, ini untuk nama barunya, koma harga, ini untuk harganya, where ID ruangan, di mana ID berapa. Kemudian query sama dengan koneksi arah query SQL-nya ditampung lalu di return query. Nah, di sini terdapat function delete juga, itu public function process delete, yaitu menggunakan ID. Untuk query-nya yaitu delete from ruangan where ID ruangan. Kemudian query sama dengan koneksi kanan query variabel SQL tadi, kemudian return query. Kemudian ada function processor create, ini untuk menambahkan ruangan terbaru, yaitu dalam parameternya terdapat nama ruangan dan juga harga. Kemudian untuk SQL-nya yaitu insert into ruangan, nama ruangan, harga. Yang ditambahkan yaitu nama ruangan dan harga, values nama ruangan, harga. Oh ya, untuk petik ini digunakan untuk bertipekan varchar. Kalau tidak, berarti menggunakan integer. Kemudian hasilnya di return koneksi ke query SQL tadi. Selanjutnya yaitu ada di kelas transaksi model. Oke, di sini ada function get ruangan yang query-nya di sini ditampung ke variabel SQL, yaitu select ruangan .id ruangan as ID, terus ruangan nama ruangan as nama, ruangan harga as harga from ruangan. Lalu kemudian query sama dengan koneksi tekanan query SQL. Kemudian terdapat variabel hasil yang tipenya array karena berupa array, lalu while data sama dengan query fetch assets, di dalamnya hasil sama dengan variabel data, yaitu dipindahkan ke hasil tadi, kemudian di return hasilnya.
kemudian bawahnya ada function get penyewa yang query-nya di dalamnya yaitu select penyewa dot id penyewa as id penyewa dot nama penyewa as nama from penyewa. Ini juga untuk menyelek ya, ini untuk menyelek tadi ini fungsi untuk menampilkan penyewa. Kemudian ini tadi seperti di atas query sama dengan koneksi query dalam kurung isinya SQL tadi, kemudian hasil sama dengan array, lalu well dan sama dengan query get assoc, lalu dalamnya yaitu variable hasil array tadi sama dengan variable data ini dibedakan, kemudian di return. Lalu di di bawahnya terdapat function get harga ruangan yaitu berdasarkan ID. Dalam query-nya yaitu select harga as harga from ruangan where ID ruangan. Ini berdasarkan ID-nya. Ini untuk menampilkannya. Kemudian query sama dengan koneksi rekanan query lalu SQL-nya tadi ditampung. Kemudian hasil query, variabel hasil query ini sama dengan query get assoc. Kemudian harga, variabel harga di sini buat lagi sama dengan hasil query tadi. Nah, di sini yaitu sesuai di view nanti yaitu harga itu ditampilkan. Kemudian di return harga. Oke, terus di bawahnya ini terdapat function current ID transaksi yaitu mengambil ID transaksi terbesar atau terbaru. Nah, untuk query-nya disimpan ke dalam variable SQL. Lalu untuk query-nya yaitu select mark ID transaksi. Mark ini untuk mengurutkan ID yang terbesar di as ID transaksi from transaksi. Kemudian query sama dengan koneksi rekanan query SQL tadi ditampung ini. Kemudian membuat variabel hasil query tadi sama dengan query get assoc ini. Kemudian ID transaksi sama dengan hasil query ID transaksi. Nah, lalu return ID transaksi yaitu di return ini. Nah, ini digunakan untuk nanti pada saat detail transaksi untuk menampilkannya, karena kan melewati tabel berbeda, itu prosesnya agak rumit. Oke, kemudian di detail transaksi model ini, nah ini query yang menggunakan join karena menampilkan isi-isi dari beberapa tabel. Untuk fungsinya yaitu bernama get, kemudian query-nya ditampung di variable SQL, itu SQL-nya select bintang from transaksi. TR ini untuk sebagai aliasnya ya, untuk langsung semua TR. Lalu join detail transaksi, join ke tabel detail transaksi. dt on TR ID transaksi sama dengan dt ID transaksi, yaitu ini mengambil primary key dari tabel transaksi ke dalam dt ID transaksi ke dalam tabel ruangan, lalu ditujukan ke tabel detail transaksi. Oke, kemudian join ruangan RU ini untuk aliasnya, lalu on dt ID ruangan ini dari ID ruangannya, lalu dimasukkan ke RU ID ruangan ini karena ID ruangan kan berrelasikan ke dalam detail transaksi tadi. Kemudian join lagi untuk penyewanya yaitu aliasnya PE, kemudian on TR ID penyewa sama dengan PE ID penyewa.
ID penyewa ini mengambil dari PE ID penyewa, seperti itu. Ini paling kompleks untuk detailnya. Kemudian query sama dengan koneksi, query SQL, lalu hasilnya array, kemudian ada while data sama dengan query fetch assoc. Jika query-nya fetch assoc, array-nya fetch assoc, maka hasil sama dengan data. Data tadi ditampung di variabel hasil, kemudian return hasil. Oke, seperti itu. Kemudian untuk controllernya ini tinggal pindah-pindahkan saja. Kan ini kan dari model dulu, dari controller dahulu, kemudian masuk ke model prosesnya. Oke, untuk pertama yaitu ada penyewa controller. Di sini membuat private model, membuat variabel private model yang artinya hanya bisa diakses dalam kelas ini. Kemudian public function construct atau constructor yang isinya yaitu this model, memanggil model ini sama dengan new penyewa model. Nah, ini dari kelas penyewa model disesuaikan. Kemudian di sini yaitu public function processor. Ini digunakan untuk create penyewa yang menyesuaikan nanti pada view. Sini ada variabel nama penyewa sama dengan post. Ini untuk metode postnya menggunakan metode post karena mengisikan data, yaitu nama penyewa, nomor HP, post nomor HP, alamat sama dengan post alamat. Kemudian if this model processor create yang tadi di dalam kelas penyewa tadi, penyewa model, itu disesuaikan seperti variabelnya, yaitu lalu header menuju location index.php, yaitu back penyewa ini, lalu aksinya back penyewa ini controllernya, back penyewa aksinya view menuju ke index.php, penyewa menuju ke index.php, lalu pesannya berhasil tambah data. Jika else maka akan tetap ke aksi create tadi. Kemudian di sini public function create ini untuk berpindah ke dalam view, yaitu view penyewa create.php. Kemudian public function index, nah ini function index tadi, yaitu data sama dengan this model get, mengambil fungsi get, kemudian diekstrak datanya itu ditampilkan, lalu ini untuk berpindah halamannya. Lalu di sini yaitu untuk start penyewa. Nah, di sini juga sama, nama penyewa, post nama penyewa, nomor HP, post nomor HP, alamat, post alamat. Lalu terdapat if else, yaitu this model processor penyewa, nama penyewa, nomor HP, alamat, header location, index PHP, back penyewa, aksi view, dan pesan berhasil daftar. Ini disesuaikan nanti pada sini view penyewa index. Nah, ini mengambil function create itu menambah datanya, tombolnya. Nah, ini disesuaikan ini untuk menampilkannya tadi harus disesuaikan ini tuh, kemudian di create tadi. Nah, di sini kan ada from action index.php, back sama dengan penyewa. Nah, di sini back penyewa aksinya update, aksinya create. Ya, aksinya start penyewa, yaitu untuk menambahkan data penyewanya. Nah, tadi disesuaikan dengan ini, nama penyewa, nomor HP, dan alamat. Gitu. Kemudian untuk ruangan dulu yaitu sama seperti tadi, dibuat variabel private model, this model sama dengan
new ruangan model dibuat objeknya. Kemudian ini untuk indeksnya yaitu data this model get, mau ngambil fungsi get, kemudian diekstrak datanya, lalu recurrent one menuju ke view ruangan indeks. View ruangan indeks menuju sini. Kemudian terdapat function edit. Ini untuk function editnya yaitu id sama dengan get id. Ini mengambil id-nya berdasarkan id-nya, lalu data sama dengan this model get by id, mengambil fungsi get by id, kemudian datanya diekstrak, lalu recurrent one menuju ke view ruangan edit PHP. Nah, dalam ruangan kan di sini ada indeks, jadi tadi get id itu disesuaikan dengan ini. Nah, di sini data row id, jadi disesuaikan di sini. Untuk hapusnya juga. Lalu tadi kan ruangan edit, tadi di sini. Di sini. Nah, di actionnya ini yaitu index.php back ruangan aksi update, mengambil function update. Ini method postnya. Kemudian ininya disesuaikan, ini disesuaikan dengan ini tadi untuk update-nya. Ini function update-nya. Nah, ini disesuaikan yaitu variable id, kemudian post id ruangan, nama post nama ruangan, dan harga post harga. Kemudian sama seperti tadi. Begitu juga delete. Delete ini mengambil id yang di indeks tadi, id get id, kemudian memanggil function proses delete by id tadi. Ini untuk apa headernya? Jika berhasil menuju ke back ruangan aksi view, dan jika gagal menuju back ruangan aksi view juga. Kemudian di sini ada proses create ruangan, ini juga nama ruangan sama dengan post nama ruangan, harga sama dengan post harga. Di sini juga sama seperti tadi, mengambil function processor create itu nama ruangan dan harganya. Nah, di sini ada public function create, ini untuk berpindah ke halaman view ruangan create ini. Nah, di sini kan actionnya index PHP back ruangan dan aksi proses create, ini sesuaikan. Itu mengambil di sini di routing ruangan aksi update ini. Proses create. Kemudian dalam transaksi ini juga sama, dibuat private model. Kemudian public function construct dibuat objeknya yaitu new transaksi model. Oke, di dalamnya terdapat function index. Ini untuk indeksnya yaitu data sama dengan this model get ruangan, function get ruangan tadi untuk menampilkan, dan juga variable dat sama dengan this model get penyewa. Ini untuk penyewanya. Kemudian diekstrak semuanya. Kemudian ini untuk mengarah ke view transaksi .index. View transaksi .index. Ini berarti di sini. Di sini untuk actionnya yaitu index PHP back transaksi aksi sewa. Ini untuk menyewa datanya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian bawahnya terdapat public function proses sewa. ID penyewa, tanggal transaksi, lama inap, total harga, dan ID ruangan. Nah, di sini ada dua proses, yaitu yang SQL pertama insert into transaksi,
ID penyewa, tanggal transaksi, lama inap, total harga, kemudian values-nya sesuai dengan variabel di parameter ini. Lalu koneksi query SQL ditambah sini. Nah, di sini karena melewati relasi yang berbeda dan untuk menyesuaikan data, maka di sini ID transaksi membuat variabel baru, kemudian this model current ID transaksi yang select mark tadi. Nah, current ID transaksi ini untuk mengambil ID transaksi terbesar. Kemudian SQL insert detail ini untuk menambahkan ke dalam detail transaksi, tabel detail transaksi, yaitu insert into detail transaksi, ID transaksi, ID ruangan. Nah, values-nya ini kan ID transaksi. Nah, ini mengambil dari ini. Dan ini juga mengambil dari current ID transaksi. Ini. Jadi setelah input transaksi tadi, kan ada di penyewa tadi, itu langsung masuk ke ID transaksi sini untuk ditambahkan ke dalam tabel detail transaksinya ini, agar bisa disesuaikan dengan ID ruangannya. Kemudian return koneksi query SQL insert detail, itu yang ini. Kemudian bawahnya yaitu ini untuk sewanya, yaitu ID penyewa sama dengan pos ID penyewa, ID ruangan sama dengan pos ID ruangan, selama inap sama dengan pos nama inap, tanggal transaksi sama dengan pos tanggal transaksi, kemudian harga, ini variabel baru, kemudian this model get harga. Get harga ini kan ngambil dari sini, ini select harga tentang select harga from ruangan where ID-nya. Nah, di sini mengambil ID ruangannya tadi, kemudian membuat variabel total harganya ini untuk dikalikan, yaitu lama inap dikali harganya. Jadi misalkan lama inapnya berapa dikali dengan harga aslinya, begitu. Kemudian if this proses sewa ini tadi, yaitu parameternya disamakan seperti tadi, ini seperti ini, dan ditambahi laman inap total harga, gitu. Kemudian jika berhasil maka masuk ke back transaksi, aksinya view, dan jika gagal juga tetap sama, back transaksi dan aksinya view, gitu. Nah, ini untuk yang detail transaksi ini tinggal menampilkan data-datanya tadi, yaitu membuat private model, this model new detail transaksi model, public function index data, this model get, mengambil dari function get kemudian diekstrak, lalu mengarah ke view detail transaksi index. Ini. Nah, datanya itu maka akan ditampilkan di sini. Nah, di sini kan, nah ini itu untuk menyesuaikan data dari database-nya, yaitu PHP menggunakan PHP no sama dengan 1, ini dibuat baru, kemudian di for each data as row di alias row dari variabel data tadi, kemudian di sini no row ID transaksi, nama penyewa, nomor ruangan, tanggal transaksi, lama inap, dan total harga. Ini untuk data yang akan ditampilkan ke halaman detail transaksi nanti. Kemudian nomornya itu di plus agar nanti setiap data yang masuk angkanya berurutan, yaitu 1, 2, 3. Kemudian and for each, nah ini ada tombol kembali, ini untuk kembali ke halaman utama, yaitu back out, aksinya view.
out ini. Nah, untuk out ini untuk halaman awalnya ini. Nah, di sini kan ada button penyewa ini untuk menuju halaman penyewa, button transaksi untuk menuju back transaksi, button ruangan untuk menuju ruangan, dan detail transaksi menuju detail transaksi. Ini disesuaikan yaitu back penyewa, aksinya view, transaksi aksi view, ruangan aksi view, dan detail transaksi aksi view. Oke, kemudian ini yang penyewa tadi kan. Ini juga diarahkan ke halaman awal. Kemudian indeks. Nah, di dalam indeks penyewa ini kan menampilkan data penyewa, yaitu di sini juga sama seperti tadi, menggunakan for each nomornya data S-row dari penyewa, lalu nama penyewa, nomor HP, dan juga alamat. Ini untuk menampilkan data yang sudah diinputkan tadi. Kemudian untuk ruangan juga sama. Ini untuk halaman grid-nya. Nah, ini untuk kembalinya juga ke halaman aksi view, halaman ruangan aksinya view, yaitu menuju ke halaman data-data dari ruangan. Ini untuk halaman editnya. Ini untuk halaman utamanya, menampilkan data nama ruangan dan juga harganya. Kemudian transaksi ini juga ada ini di sini menggunakan select atau pilihan gitu. Kemudian ini untuk ruangannya, untuk menampilkan nama ruangan. Ini untuk penyewanya, menampilkan penyewa. Nah, ini lama inap, tanggal transaksi, kemudian sewanya. Oke, sudah. Kemudian ini untuk routingnya. Maaf, saya lupa menyebutkan yang ini. Ini requires one koneksi.php untuk fungsi koneksi.php ini. Kemudian kita memanggil kelas dari model, dipanggil semua, yaitu menggunakan requires one model / ruangan model transaksi model, penyewa model, dan juga detail transaksi model, yaitu kelas-kelas di dalam model ini. Kemudian yang controller juga dipanggil requires one controller, detail transaksi controller, penyewa controller, ruangan controller, dan juga transaksi controller. Ini agar bisa diakses di sini. Nah, di sini ada if sets atau memanggil, kemudian get back, nn set get aksi, kemudian session start untuk memulai sessionnya. Nah, di sini back get sama dengan back, aksi sama dengan get aksi. Nah, di sini kan if, di sini ada pilihan, kemudian if back sama dengan out, maka dalamnya jika aksi sama dengan view memanggil requires one view out index.php atau halaman awalnya. Kemudian else ini untuk without phone jika salah. Kemudian ada if back penyewa, yaitu ini untuk memanggil semua fungsi dari penyewa controller, yaitu ada index, store penyewa, dan juga create. Lalu back atau kelas transaksi ini untuk memanggil dari kelas transaksi controller, untuk memanggil index dan juga sewa. Kemudian untuk ruangan, yaitu memanggil dari kelas new ruangan controller, yaitu memanggil index, fungsi edit, fungsi create, fungsi update, fungsi delete, dan juga proses create. Nah, yang terakhir yaitu untuk back detail transaksi ini memanggil dari kelas detail transaksi controller, yaitu ada view untuk indeksnya, ini untuk menampilkan saja. Lalu kita langsung uji coba.
di sini. Nah, ini untuk halaman awalnya, yaitu ini checkout aksi view. Kita ke penyewa dahulu. Oh ya, sini datanya. Nah, ini untuk menampilkan datanya. Kemudian jika ingin menampilkan, yaitu masukkan nama, kemudian nomor HP, kemudian alamatnya misal di Surabaya aja, kemudian daftar. Nah, maka akan langsung menuju ke sini dan masuk ke yang nomor 2 ini. Itu untuk penyewanya. Kemudian untuk ruangan, nah, di sini yaitu data ruangannya sudah saya inputkan. Nah, untuk fungsi edit dan juga delete-nya yaitu di ruangan. Kita coba tambah data terlebih dahulu. Apa ini? Maaf, tadi ada kesalahan teknis, yaitu ada typo. Ini untuk menambah datanya, kita masukkan ruangan, misalkan mangga 1. Kemudian harganya yaitu 375.000. Kemudian kita daftarkan. Nah, masuk ke sini. Nah, misalkan kita ingin mengedit ini. Nah, di sini kan edit ID 3, yaitu mengambil ID ketiga. Misalkan kita ganti harganya menjadi 279.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah berubah. Dan misalnya kita ingin menghapus ini, nah, sudah berhasil. Untuk fungsi edit dan delete-nya yaitu di data ruangan. Kemudian kita ke transaksi. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu. Nah, di sini masih kosong. Kita ke transaksi. Nah, di sini kan pilih penyewa yang sudah diinputkan tadi. Terus pilih nama ruangannya, misalkan ini. Nama inapnya misal 2 hari. Kemudian untuk tanggal transaksinya sekarang lah. Kemudian kita sewa. Nah, ini berhasil sewa. Kemudian kita cek ke detail transaksi. Nah, di sini yaitu menampilkan nomor transaksi, nama penyewa, nama ruangan, tanggal transaksi, nama inap, dan juga total harganya. Untuk nomor transaksi ini sesuai dengan tadi. Nomor transaksi berapa, kemudian nama penyewanya tadi Fajar, nama ruangannya Melati, tanggal transaksinya ini, terus selama inapnya ini 2 hari. Jadi harganya yang tadi berapa? Yang Melati 1, yang ini kan itu dikali dengan lama inap, itu menjadi 2 hari. Totalnya yaitu ini. Ya, mungkin itu saja sih. Ya, mungkin itu penjelasan project Bastard dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.